Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Demikian juga untuk Amang Inang Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pagi hari ini secara live streaming. Kami menyapa secara khusus untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang sakit, baik di rumah dan di rumah sakit mengikuti ibadah ini. Sedang berduka, Tuhan memberikan penghiburan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini di minggu ke-25 setelah Trinitatis. Yang tertulis di dalam Matius pasal 24, dimulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Matius pasal 24 ayat ke-9 sampai ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan dituliskan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu nyanyian rohani yang sangat populer dan liriknya sangat sederhana namun dalam akan makna. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari tahu lagu ini, kalau saya nyanyikan sebentar saja pasti mengikuti dalam hati. Liriknya kurang lebih demikian, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Lalu ada lagi kata di dalam lagu itu, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lagu ini sederhana sekali, liriknya sangat sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Namun dalam prakteknya, apakah ini kita lakukan atau tidak? Mari kita lebih dalami melalui khotbah hari ini. Mengikuti Tuhan Yesus dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam berbagai konteks kehidupan kita. Apakah kita benar-benar lakukan itu? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merefleksikan sebuah komitmen kita sebagai pengikut Kristus sampai pada kesudahannya. Karena topik hari ini mengajak kita untuk memahami siapapun yang dapat bertahan, dia akan diselamatkan. Orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Itulah topik minggu hari ini. Dan kita akan melihat sejauh ini apakah kita sudah bertahan atau belum, atau hampir menyerah. Khotbah hari ini dimulai dari ayat 9 Bapak Ibu Saudara-saudari dari teks Matius. Namun kita harus melihat sebenarnya dari ayat yang pertama bahkan pasal 23 pasal sebelumnya. Agar kita memahami dengan jelas apakah yang terjadi. Sehingga Tuhan Yesus langsung berkata, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Karena kalau kita tiba-tiba dengar kata-kata ini kita pun akan terkaget, bukan? SPH HKBP Tebet, pada waktu itu kau akan disiksa, akan dibunuh katanya pula kan, dibenci. Belum syok yang pertama, syok yang kedua, dibunuh lagi. Demikian juga Ama.
Mungkin hari ini Parahyawan Ama ya, seperti, bukan mungkin tapi benar hari ini Parahyawan Ama dimulai dari pagi hari. Jadi kalau kepada Ama juga dikatakan demikian, mungkin terkaget-kaget juga. Tiba-tiba ya, Ama yang Parahyawan hari ini pada waktu itu engkau akan disiksa katanya. Dibunuh, dibenci. Jadi kita juga harus tahu kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini kepada para murid pada waktu itu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan dibunuh, disiksa, dibenci karena namanya, karena namaku, dikatakan demikian. Saudara-saudari yang dikasihi, kalau kita boleh melihat Alkitab secara keseluruhan, dimulai dari pasal 23, sebenarnya Tuhan Yesus mengecam para Farisi yang kelihatannya orang baik, tapi ternyata mereka tidak melakukan hukum Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Maka Tuhan mengatakan kepada mereka, celakalah kamu. Setelah itu Tuhan Yesus juga mengatakan nubuat tentang akhir zaman. Apa yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yerusalem itu akan dihancurkan. Bait Allah akan dihancurkan. Saya ajak kita sebentar untuk melihat pasal 24 ayat 1 sampai 2. Jadi Tuhan Yesus mengecam kaum Farisi itu dalam bait Allah. Lalu mereka dan para muridnya keluar. Saat keluar, para muridnya sangat kagum melihat bangunan bait Allah pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satupun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada para murid ketika mereka sedang terkagum melihat bait Allah. Yesus berkata, nanti ini akan diruntuhkan. Tidak ada satu batu pun yang saling tertindih. Padahal Bapak Ibu, mari kita lihat faktanya sedikit. Pada masa Herodes Agung, bait Allah itu direnovasi di Yerusalem. Tingginya luar biasa. Kalau kita berdiri itu ada 50 meter. Kita bisa bayangkan setinggi apa? Itu masih depan muka, tampak depan. Lalu batu batanya itu bukan sembarang batu bata. Beratnya 100 ton dan besarnya itu 1,5 meter. Jadi kalau batu bata di kita Indonesia masih kecil ya, itu batu batanya 1,5 meter. Dan tingginya luar biasa, tidak sampai di situ. Setiap temboknya itu dilapisi lapisan emas. Betapa mewahnya. Nanti kalau Tebet tahun depan mau dilapisi emas, janganlah, hilang nanti semua ini. Minggu pertama bait sebelah sini hilang, minggu kedua sebelah sini lama-lama hilang semua emasnya ya, bahaya. Bapak Ibu saudara-saudari, tapi bait Allah begitu megahnya. Dilapisi emas, bangunannya begitu besar. Lalu Tuhan Yesus katakan, kau kagum melihat ini pun akan hancur. Akan hancur. Dan apakah terjadi? Terjadi. Ketika diserang tembok Yerusalem dan bait Allah itu hancur seketika. Tidak ada batu satupun yang saling bertindih. Terjadi apa yang Yesus katakan. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan dalam teks ini, khotbah ini apakah terjadi? Tanda kutip yang dibunuh, disiksa, dibenci itu bukan selalu seperti terlihat, tapi mungkin ada perasaan kita seperti dibunuh, disakiti. Boleh saja demikian. Karena itu saudara-saudari, ketika para murid sedang kagum, Tuhan Yesus katakan supaya mereka jangan terlena dengan apa yang ada di dunia. Karena yang membuat orang tidak bertahan di dunia adalah karena dia terlena, karena dia tergoda, karena dia terlalu nyaman dengan pekerjaannya, dengan rutinitasnya, dengan apa yang dia pikirkan sehingga mungkin melupakan Tuhan. Itu yang dikatakan tadi ya dalam kata sambutan, ada 500 ama, kemana semua ya katanya. 20 orang, 30 orang ya emang ya yang hadir. Saya kalau ke sermon ama gak pernah lebih dari 50 orang memang yang datang. Karena itu ditanyakan kemana, nanti kita cari ya emang ya bersama-sama. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari itu realita, mungkin ada juga yang masih mencari atau waktu dan seterusnya. Namun prinsip yang paling utama adalah memberikan diri dan hati. Karena saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang akhirnya tergoda dan tidak mencari Tuhan lagi. Tidak mencari Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus harus bertahan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika nanti kau akan disiksa, dibunuh, dibenci oleh semua orang, di situ akan banyak orang murtad, meninggalkan Tuhan. Dan banyak nabi palsu akan muncul. Jadi ini adalah nubuatan tentang akhir zaman. Nanti akan banyak
nabi-nabi palsu yang muncul, lalu banyak yang murtad. Saudara-saudari yang dikasihi, kembali ke lagu yang pertama saya katakan dan saya nyanyikan. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Sekarang kalau diperhadapkan ketika pada masa para rasul, ketika pada waktu itu begitu sengitnya pembunuhan kepada orang-orang yang mengikut Kristus. Mereka berdiri satu-satu. Tuhan Yesus atau taat kepada pemerintah Roma. Dan saat itu banyak yang murtad. Karena kalau memilih Tuhan Yesus mereka dibunuh saat itu juga. Pilihannya hidup atau mati. Jadi kita belum sampai di situ. Kita masih sampai disuruh datang SPH, datang AMA, datang ke gereja, datang ke Naposo, remaja. Sudah sulit. Belum sampai berdiri ditanyakan, apakah kau pengikut Yesus? Kalau engkau pengikut Yesus, saat itu juga di hadapan banyak orang dia dibunuh. Memang itu terjadi, pembantaian kepada orang Kristen. Kita belum sampai di situ. Masih diminta waktu kita 1 jam, 2 jam ke gereja. Tapi kita endehon. Meskipun saya susah. Maka sekarang kita refleksikan. Kalau waktu kita jauh lebih sedikit untuk Tuhan. Lagu ini belum relate dengan kita. Belum. Kita masih hanya pandai mengatakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita mungkin akan mengalami banyak kesulitan selama kita mengikuti Yesus. Peruntungan kita mungkin berkurang saat kita memilih untuk datang kepada Tuhan. Mungkin ada keuntungan yang harusnya kita raih, yang kita harus miliki. Tapi karena kita memilih datang ke gereja, akhirnya kita berkurang sedikit pemasukan kita. Itu pun tidak apa-apa Bapak, Ibu, saudara-saudari. Selama kita katakan meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikuti Yesus. Hari ini kita kobarkan kembali komitmen kita untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dibenci oleh orang-orang karena nama Tuhan. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang demikian. Dibenci karena kita memilih untuk tetap hidup dalam kebenaran. Marilah kita tetap setia. Dan yang kemudian dikatakan, karena semakin banyaklah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Kasihnya semakin dingin. Inilah Yesus katakan sebagai tanda-tanda kesudahan dunia. Kasih setiap orang akan semakin dingin. Seperti apakah ini yang dingin? Kalau yang dingin berarti ada yang panas. Tapi Bapak Ibu, saya ajak kita untuk melihat 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan yang lebih utama dari ketiganya, berarti kalau kasih bermasalah, iman dan pengharapan bermasalah. Iman, pengharapan, dan kasih. Maka kalau kasihnya dingin, iman pengharapannya juga akan dingin. Jadi kasihnya harus dijaga. Kalau dalam hubungan pemuda-pemudi mungkin ya, yang lebih sesuai, kalau dikatakan dingin sekali, itu berarti apa? Tidak ada tunjuk perbuatan kasihnya. Manang akaina he atau jojo dota he didok musia tu aka masangoni. Dingin sekali sih sikapnya, misalkan demikian. Atau kepada teman, sahabat. Seperti apa yang dingin ini Amang Inang? Tidak peduli. Tidak mau tahu. Tidak membantu. Jadi kalau kita kepada orang tidak mau bantu, tidak mau tahu, kasih kita sudah dingin. Kasih yang dingin seperti apa? Tidak peduli. Kalau kita sudah tidak peduli kepada orang lain, kasih kita sudah dingin di sana. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi sayangnya memang kebanyakan nanti semakin dingin, cuek, tidak peduli satu dengan yang lainnya. Sudah tidak peduli satu dengan yang lainnya. Kasihnya semakin dingin, itu merasa diri sendiri sudah bisa mengatasi. Diri sendiri bisa untuk hidup di dunia ini, padahal ternyata tidak. Kasih kebanyakan orang semakin dingin, bukan hanya kepada sesama, tapi kepada Tuhan juga.
Kasih kepada Tuhan semakin dingin. Kita benar-benar tidak mau memberikan diri kepada Tuhan. Tidak lagi rindu kepada Tuhan. Tidak lagi rindu datang beribadah. Tidak lagi rindu membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau kita sudah tidak melakukan itu, kasih kita sudah mulai dingin Bapak Ibu. Hati-hati, dipanaskan lagi. Maksudnya apa dipanaskan lagi? Dinyalakan kembali dengan kedatangan kita kepada Tuhan. Dengan hidup kita yang lebih dekat dengan Tuhan. Karena apa? Kalau lama-lama semakin dingin, lama-lama semakin beku. Benar-benar tidak bisa lagi kalau sudah keras. Itu yang orang berani melakukan kejahatan. Sudah betul-betul asal bicara, asal ucap. Gak peduli lagi sama hati orang lain. Itu bukan cuma dingin. Sudah beku jadi es. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi. Milikilah kasih yang semakin hari semakin hangat, mesra, dekat dengan Tuhan. Jangan semakin dingin. Dan itu habit, kebiasaan. Berlatih, jadi terus dilatih untuk memiliki kasih kepada Tuhan. Jadi kita harus memiliki kasih yang dalam kepada Tuhan supaya kasih kita kepada orang tidak dingin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan sikap kita kepada orang lain. Dalam khotbah yang sebelumnya, kasihi Tuhan Allahmu dulu, baru kasihi sesama manusia. Saya sudah sampaikan, kalau kasih kepada Tuhan bermasalah, kepada manusia juga akan bermasalah. Jadi apalagi kasih yang semakin dingin, ini dimulai dari kasih kita kepada Tuhan. Berarti tidak baik, sehingga kepada orang lain juga menjadi tidak baik. Yang kemudian dikatakan di ayat 13, tetapi orang yang bertahan akan selamat. Bertahan itu seperti apa? Bertahan itu bukan sekedar bertahan hidup Bapak Ibu. Apa yang dimaksud bertahan di sini bukan cuma sekedar bertahan hidup. Kalau bermain sepak bola dikatakan kita harus bertahan, jaga. Kan bukan berarti diam terus. Tapi apa yang dilakukan? Menjaga supaya jangan diserang. Menggunakan strategi, taktik dan seterusnya, itu bertahan. Bertahan itu jangan mau tergoda. Kaum ibu kan mau dikatakan diet, bertahan. Ya kalau dikatakan diet, bertahan, jangan tergoda kalau udah makanan. Enggak lagi diet katanya. Murah-murah tarela-ela, mana tergoda kan. Nah itu tidak bertahan contohnya kan. Makanya dietnya gak jadi-jadi setahun penuh. Sudah mau Desember ini. Bapak ibu saudara-saudari, bertahan itu seperti itu, tidak mudah tergoda. Bukan berarti diam saja, tidak melakukan kebenaran Tuhan, tidak mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan. Sekali lagi saya pakai ilustrasi, kalau dalam pertandingan sepak bola bertahan itu bukan diam dia, tapi melakukan serangan juga. Jadi kalau ada yang melakukan yang tidak baik, kita juga harus tegaskan, kita juga harus katakan, bergerak untuk melakukan yang benar, itu adalah bertahan. Sekarang saudara-saudari yang dikasihi, bertahan itu juga berarti kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Bertahan itu berarti teguh pendiriannya. Bertahan itu berarti kita tidak boleh tergoyahkan. Bertahan itu berarti kita harus setia. Bagaimanapun banyaknya orang yang memilih yang lain, kita tetap memilih Tuhan. Pernah Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin kalau kompak ya, rodo hamu tu punguani partangyangani daong bah dang boya ro uido dang roho au pedang robah inna romu sedongan na ido gudang do nasoro atong dang pula rohita hate inna. Iya banyak lah akhirnya nggak datang kan, sering begitu, datang nggak dang, udah gak usah lah datang kita ya, iya kan, diajak musedongan na sudah matong dang roh. Jadi itu tarilaila namanya ya, tidak bertahan, tidak setia, tidak tergoyahkan. Jadi saya takutnya kaum bapak juga gitu nih amang. Dang roh, itu dang pola rohita teh, anon tikikur pe rohita. Jadi waktu PA-nya sedikit, nanti waktu kornya udah banyak. Tapi nggak di sini amang ya, ama HKBP lain, bukan yang di Tebet. Saudara-saudara yang dikasihi, maka untuk kaum bapak khususnya yang hari ini merayakan perheon ama, tetaplah bertahan. Kalau sekarang amang seperti yang dikatakan 20-30 orang yang hadir, maka bertahanlah 20-30 orang itu. Seperti motonya Buan Sadanai, unang Buan Sadanai mula kan? Soto idokon Buan Sadanai, asam ago dokan itu. Lama-lama sudah mah, gabe holan paditai di sedot liturgis.
Jadi buan sadana itu asarodo kan namang, asarodo tuh punguani. Jadi moto ini juga berlaku untuk kita semua, membawa siapapun, membawa anak kita, membawa teman kita, membawa setiap orang untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bertahan Bapak Ibu hari ini. Topik minggu mengajak kita, mari bertahan. Jika ada yang sudah baik kita lakukan, bertahan lakukan itu. Jangan karena sesuatu akhirnya undur. Burju peau salelengon, dangadong hasilnya, jangan katakan itu. Karena kesudahannya nanti kita akan lihat. Pada waktu kedatangan Tuhanlah kita akan melihat apa yang telah kita lakukan. Bertahanlah Bapak Ibu jika engkau sudah melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Namun belum direspon baik oleh mereka. Bertahan tetap lakukan kebaikan itu. Bertahanlah Bapak Ibu jika hari ini engkau melakukan kebenaran. Tetapi orang mencaci kita. Maka bertahanlah tetap. Terus kerjakan itu semua. Karena pada kesudahannya kita akan menerima buah dan mahkota dari Tuhan. Bukan dari dunia ini. Tentang kedatangan Tuhan kedua kali yang Yesus katakan tentang nubuatan ini. Meskipun banyak orang yang mengatakan sudah dekat waktunya, sudah semakin dekat waktunya, maka kita harus semakin bertahan. Tetapi walaupun demikian tidak ada satu orang pun yang tahu kapan waktunya, bukankah demikian Bapak Ibu? Walaupun di dalam kehidupan ini cendekiawan banyak yang mengatakan atau mengungkapkan bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana Tuhan akan datang. Kalau kita ingat khususnya pada saat Perang Dunia Pertama itu kan dikatakan akan terjadi kedatangan Tuhan dan di situ semua akan dihancurkan. Benar dihancurkan, tapi masih Perang Dunia I ternyata. Belum kesudahan dunia. Lalu banyak juga para cendekiawan yang mengatakan bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Pernah terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari 1833, 1834, 1 tahun menunggu. Bukan di Indonesia ini, tapi tidak terjadi. Kalau di Indonesia kita sama-sama tahu ya, saya tidak perlu ungkapkan karena hahadoli saya, Pendeta Mangapin Sibue ya kan, yang mengatakan di Balai Endah Bandung, 283 berkumpul dari tahun 1999 sampai 2003 mereka menunggu. Datang Tuhan? Tidak. Sampai sekarang 2024 tidak terjadi. Tidak ada orang yang tahu. Tapi kita harus bertahan. Kita harus setia. Kalau dikatakan bulan depan Tuhan datang, saya yakin gereja ini penuh. Bulan depan Tuhan akan datang. Nanti amas 500 orang amang, yakin saya. Harus dari kata sambutan bilang gitu amang. Hari Tuhan sudah dekat amang datang. Kalau sudah dikatakan hari Tuhan dekat, semua orang akan bertobat, meninggalkan pekerjaannya, datang sungguh-sungguh beribadah. Tapi Bapak Ibu, hari Tuhan itu kapanpun bisa terjadi. Jadi bersiaplah, lakukan kebaikan. Jika ada yang sudah baik, sekali lagi kita lakukan, terus lakukan itu. Kurangi pikiran, perbuatan jahat. Jaga, jangan engkau mengungkapkan sesuatu yang tidak baik. Jaga dirimu sampai kedatangan Tuhan. Karena ayat 14 penutup dari teks ini, bahwa Injil akan terus diberitakan, barulah sesudah itu tiba hari kesudahannya. Jadi kedatangan Tuhan pasti terjadi. Sambil menunggu, bertahan, melakukan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami terima pada saat ini. Hati kami penuh dengan sukacita menerima firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk bertahan sampai pada kesudahan zaman. Dalam perjalanan kehidupan kami, jika kami sering kali mengingkari kesetiaan kami kepada Tuhan, karena kesibukan kami, karena kepedulian kami yang berkurang kepada orang lain, karena kasih yang mungkin juga semakin dingin di antara kami. Di sepanjang perjalanan itu, Tuhan kiranya mengampuni kami dan menguatkan kami untuk mengubah hidup kami lebih baik. Hari ini melalui khotbah ini kiranya hati kami juga diubahkan sehingga pikiran dan perkataan dan perbuatan kami juga semakin hari semakin seturut dengan kehendak Tuhan.